Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasihat untuk Naufal dan untuk Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Sewaktu kita membahas tentang keajaiban Al-Kursi yang kemarin, kamu bertanya tentang syafaat kan? Iya Pak, syafaat kan ada di ayat Al-Kursi. Novel ingin tahu apakah artinya syafaat? Baiklah, hari ini kita akan membahas apa itu syafaat. Pertama, syafaat itu datangnya dari sisi Allah. Syafaat artinya pertolongan atau connection atau koneksi atau seseorang yang mempunyai pengaruh untuk membantu orang lain, atau seseorang yang mempunyai kartu sakti atas nama seseorang yang berkuasa. Misalnya, suatu pandemi, perusahaan A ingin mengurangi karyawan. HRD membuat daftar karyawan yang akan di PHK, dan daftar karyawan itu dikirim kepada general manager. Setelah diteliti oleh general manager mencoret satu orang untuk tidak di PHK. Nah, satu orang itu mendapat syafaat dari general manager. Atau kemungkinan dia mempunyai koneksi atau hubungan keluarga atau hubungan lain dengan general manager. Ada contoh lain yang lebih sederhana nggak sih Pak? Apa ya? Ini Pak, sewaktu Bapak masih remaja dulu, Bapak ingin nonton bioskop, tapi masalahnya Bapak nggak punya uang, tapi Bapak tetap pergi ke bioskop sekedar lihat-lihat poster-poster film yang akan main di bioskop tersebut. Setelah beberapa menit Bapak melihat-lihat poster, tiba-tiba pundak Bapak disentuh oleh orang, dan tangan Bapak digandeng sampai masuk ke dalam bioskop dan menyuruh Bapak menempati tempat duduk yang kosong. Ternyata orang yang menggandeng tangan Bapak hingga masuk ke dalam bioskop itu adalah kepala keamanan bioskop tersebut. Kepala keamanan bioskop tersebut mengenal Bapak karena Bapak atlet bulu tangkis. Bapak bisa masuk bioskop karena koneksi, dengan orang lain tidak bisa masuk ke bioskop tanpa tiket. Tahu kan bedanya? Tahu Pak. Bagaimana dengan syafaat yang sebenarnya? Sekali lagi, syafaat itu datangnya dari si Allah, sesuai dengan ayat Al-Kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Kesimpulannya, syafaat datangnya dari sisi Allah. Seseorang tidak dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qulillahil syafa'ati jami'a. Katakanlah, syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Surah Al-Zumar 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla.
Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia ridhoi perkataannya. Salah satu orang yang akan Allah beri izin untuk memberi syafaat kepada orang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW akan memberikan banyak syafaat kepada umatnya yang terombang-ambing di akhirat nanti. Semestinya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka, tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan pertolongan kepada orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam surga. Seperti cerita bapak nonton bioskop tadi, bapak yang lagi terombang-ambing di teras bioskop karena terganjal masalah keuangan, tiba-tiba ditarik orang untuk masuk ke dalam teater karena bapak atlet bulu tangkis. Maka kepala keamanan menolong bapak dan memasukkan bapak ke dalam bioskop. Begitu juga dengan orang yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, terombang-ambing di akhirat karena terganjal masalah sesuatu, mungkin itu dosa, mungkin itu hutang, tapi karena ia memiliki iman, maka Rasulullah SAW menolongnya untuk memasukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Novel bisa memberi syafaat kepada orang lain? Bisa, kalau Allah mengizinkannya. Syaratnya tetaplah beriman, beramal soleh. Tindakanmu harus berlandaskan kebenaran dan mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Tindakanmu harus berlandaskan kesabaran dan mengajarkan kesabaran pada orang lain. Tindakanmu harus berdasarkan kasih sayang dan mengajarkan kasih sayang kepada orang lain. Walaupun semua itu sudah kamu lakukan, tetapi hak izin syafaat hanya dari Allah semata. Seorang murid yang baik bisa menjadi syafaat dan menolong gurunya yang terganjal oleh sesuatu. Seorang murid menilai bahwa gurunya adalah manusia yang baik dan mengajarkan kebaikan sewaktu di dunia, meminta kepada Allah agar gurunya dimasukkan ke dalam surga. Seorang guru bisa juga menjadi syafaat bagi muridnya dengan meminta kepada Allah agar muridnya dimasukkan ke dalam surga. Bolehkah kita berdoa meminta mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Memintalah kepada Allah semata. Kepada Allah lah kita menyembah. Kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Dan banyak-banyaklah kamu bersalawat. Tetapi bersalawatlah sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Mengenai sholawat, kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya Pak, agar tidak terlalu panjang. Siap Pak. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang syafaat. Besok kita lanjutkan dengan pelajaran yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.